Alhamdulillah, di kesempatan hari ini Bapak coba menjelaskan tentang bab 1 yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Silakan yang sudah punya LKS-nya, silakan dibuka LKS-nya bab 1 halaman 4. Ya, Bapak menjelaskan tentang alam. Ya, biasanya alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Berbagai macam flora dan fauna sudah menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Ya, misalkan burung ya. Ya, burung sering digambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Ya, di bawah adalah beberapa contoh gambar fauna yang menjadi sumber inspirasi serta gambar flora. Sedangkan contoh-contoh yang sering kita lihat adalah seperti yang tertera di gambar. Ya, ada bunga mawar, ada bunga melati, dan masih banyak lagi. Itulah contoh dari fauna dan alam-alam benda. Oke, sebelumnya kita coba membahas tentang menggambar. Apa sih pengertian menggambar? Menggambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar itu sudah dikenal jauh ya, sejak zaman purba. Jadi pada masa itu gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur. Tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Nah, pertama, menggambar itu tidak hanya melibatkan aktivitas fisik secara fisik ya, tetapi juga secara mental. Jadi, fisik itu biasanya berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan-peralatan gambar, sedangkan mental itu berhubungan dengan rasa, karsa, dan dicipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media. Kalian tahu ya media itu apa? Media itu apa sih ya? Media itu ada kertas. Kalau zaman sekarang tuh ada kertas, ada tembok, terus ada kanvas dan segala macamnya. Alat serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemungkinan pada zaman purba, orang menggambar itu di gua dengan menggunakan dinding-dinding gua. Biasanya di gua itu banyak gambar-gambar yang menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kegiatan berburu, kehidupan mereka, kegiatan-kegiatan mereka yang disebut dengan gambar primitif. Pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam. Maka pada zaman sekarang, peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar itu adalah salah satu bentuk ekspresi. Banyak gambar-gambar yang kita lihat di jembatan atau di bawah jembatan flyover ataupun di dinding itu dengan ekspresi, itu namanya gambar mural atau gambar di dinding. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Komposisi menggambar dibagi menjadi dua. Ingat ya, komposisi menggambar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komposisi simetris dan yang kedua komposisi asimetris. Menurut pengertiannya, simetris dan asimetris, ya, kelompok simetris itu menunjukkan bahwa objek di bagian kanan atau kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri. Jadi sama, objek kanan dan kiri sama. Itu adalah apa? Komposisi simetris. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Nah, ini contoh gambar gambar simetris dan gambar asimetris.
Berikutnya adalah objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang merupakan objek. Objek itu adalah sebagai bahan referensi atau sebagai bahan inspirasi kita dalam menggambar. Alam semesta ini merupakan objek yang tidak akan pernah habisnya untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan juga alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Nah, ini contoh-contohnya buat contoh-contoh ya, objek-objek. Ini contohnya salah satunya. Alat dan media menggambar. Ada beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. Yang pertama ada pensil. Ada pensil, ukurannya macam-macam mulai dari H sampai B. Ya. Terus ada apa lagi? Ada pensil warna. Memiliki variasi warna yang cukup banyak, dapat menghasilkan warna yang lembut, yaitu pensil warna. Krayon, nah bentuknya ada dua jenis dalam bentuk pensil dan batangan. Biasanya krayon itu berbahan lunak dan keras. Dan krayon itu mengandung minyak sehingga dapat dibalukan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Yang keempat ada ballpoint. Ya, ballpoint itu biasanya menggambar yang memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa arsiran. Yang terakhir ada kertas gambar. Nah, kertas gambar ini berbagai macam bentuknya. Ada warnanya netral, ada putih, abu-abu, dan coklat. Tergantung kebutuhan kita dalam menggambar. Boleh tidak menggunakan kertas gambar? Boleh, silakan. Tergantung juga dengan menggunakan permukaan-permukaannya yang ada yang kasar atau segala macamnya. Itu adalah kertas gambar. Sampai sini Bapak harapkan kalian mengerti. Sebelum kita masuk ke teknik menggambar. Nah, teknik menggambar apa itu? Teknik menggambar adalah proses menggambar sebenarnya mulai dari sederhana dan dilakukan sampai menjadi sebuah gambar yang utuh. Yang pertama, buatlah sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Nah, itu adalah teknik menggambar. Nah, bisa kalian baca ya teknik-teknik dalam menggambar. Itu di halaman 5 ada bentuk dasarnya, objek yang akan digambar, mengetahui bagian-bagian, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih atau berwarna, memberi kesan untuk latar belakang. Itulah teknik-teknik dalam menggambar. Pertama kali menggambar nih ya, sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa. Untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar, kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana yang bisa digambar. Ya, coba contohnya apa buat teknik flora? Ya, tumbuh-tumbuhan buat teknik flora. Terus kita punya apa lagi? Ya, ini contoh buat teknik flora. Ini adalah contoh dari teknik flora. Ya, ini yang pertama, step pertama, terus step kedua, step ketiga, sampai step keempat. Nah, gambarlah objek secara garis besar, terus gambarlah kelopaknya. Tentukan titik pusat bunga dan tempat bata yang bertemu dengan kelopak. Setelah itu berilah arsiran atau warna agar terlipat dan lebih terkesan hidup. Oke, materi buat hari ini cukup. Nanti Bapak akan bikin beberapa pertanyaan yang akan di-share di GCR. Ya, semoga kalian paham sampai sini dulu. Kita belum praktek, kemungkinan minggu depan kita akan praktek menggunakan menggambar fauna ataupun flora. Seperti nanti yang akan Bapak contohkan, nanti Bapak share gambarnya, kamu harus gambar seperti apa. Dan minggu depan sudah harus belajar menggunakan pensil. Ya, pensil menggambar, pensil buat melukis, pensil buat nanti ada prakteknya.
Ya, kalau tidak pertanyaan, Bapak selesaikan hari ini, tuntaskan dulu buat pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.